terjadi di Rempang sekarang nggak lebih kurang juga sama. Itu orang dari zaman dulu sudah hidup di situ, pemilik di situ. Kita yang mengusir penjajah supaya tanah air punya kita. Kalau kita membangun terus yang menikmatin orang rakyatnya, diusir rakyatnya, dibulldozer, gimana? Ini pikiran begini. Yang hancur yang kecil-kecil ini, yang besar tambah besar. Ini kan kebijakan kita yang bikin. Integrator segala macam itu kan kita bikin buat. Ternyata malah dia ngatur mereka, ini untung. Di mana letak kemerdekaan kita kalau segala kita diatur mereka, napas kita diatur mereka? Ini kan kesalahan kita, artinya kita harus cek ini. Saya setuju panja itu Pak, supaya kita bongkar ini. Jangan dikira kita bikin yang dengarnya nama hebat integrator begini, ujung-ujungnya nggak ada yang kontrol. Kalau misalnya ditentukan 20%, nggak ada yang siapa yang kontrol. Karena yang lebih kontrol mereka kalau punya amplop untuk kontrol itu. Undang-undang ini bisa dikontrol dengan amplop Pak di negara kita ini. Jadi jangan main-main bikin undang-undang. Jenderal kita dididik sama ini bukan punya mau mengamankan negara, mau berdosa rakyat. Nah, aneh itu. Di mana letaknya yang benar? Kalau saya yang bisa punya orang, saya pecat juga itu. Karena semua itu diarang dididik untuk membela kita, mengamankan. Ini enggak ngancam mau berdosa apa itu? Demi si asing yang mau buka usaha. Ini dalam bidang kayak ini juga sama. Selalu berpihak kepada mereka. Dan kalau nggak boleh mereka yang ngaturnya lagi kembali dengan amplopnya itu. Ini saya terbuka nih ngomong. Ini hak kami di PR untuk bicara. Jadi menurut saya Pak, begitu banyak ini kesempatan, jangan disia-siakan. Buka aja, jangan ditutup-tutupin. Sungkan-sungkan nggak ada itu. Sudah nggak zamannya lagi Pak. Dan berhentilah ngomong berpihak rakyat kalau masih begitu caranya. Nggak peduli saya. Jangan ragu-ragu, kita ini pribadi berbicara pribadi Pak. Bukan cuma pencitraan dulu. Nah, jadi kita jangan pencitraan lah. Saya terus terang saja melihat, menurut saya kita baru ngomong aja berpihak pada rakyat. Ya. Dan apa yang katakan orang misalnya Pak ya, kalau mau dibangunkan di Rempang itu rakyat itu dididik supaya bisa bekerja di situ, bukan jadi usir di bulldozer. Kalau kita bikin jalan tol, rakyat di situ harus dapat juga untung. Jangan dibeli tanahnya dengan murah, diusir, tapi dia punya share karena lewat di daerah dia. Begitu caranya. Kalau betul berpihak pada rakyat, apapun yang dibangun di situ, rakyat itu mesti nikmati karena tanahnya punya dia. Kalau nggak sama dengan penjajah, usir aja lagi pengusaha. Maka saya bilang tadi, kalau mereka menjajah ngatur kontrak, saya lebih pengusaha itu kita usir. Nah begitu, tumbuhkanlah pengusaha kita yang benar. Nah ini celakanya pengusaha kita ini kadang-kadang nggak benar. Ya, mesti bapak-bapak ini sudah sekian tahun mesti jadi mereka, bukan mereka yang diatur ngatur mereka tetap kecil, bahkan jadi mau mati seperti ini kan kacau ini. Makanya setuju kalau Pak Jarod ini, mereka itu harus kita piting, harus jangan dipeluk Pak Jarod, piting aja. Kalau perlu injak, iya. Lalu kita mau, ini negara kita nih, siapa coba yang ngomong muda? Nah, jadi saya setuju Pak Jarod yang itu udah keras ngomong, cuman dia bilang dipeluk, ini orang Jawa sih. Nah, jangan bilang lagi mendablak, saya nggak ngerti Pak. Jadi saya pikir dia senang di bebal, betul setuju. Jadi marah Pak Dirjen kalau bebal itu Pak, kita usul ganti. Nggak peduli dia mau koalisi nggak koalisi, mau kuali apa, nggak ada urusan, pecat. Kalau nggak berpihak rakyat, begitu dong. Bapak juga berhak begitu. Dirjen itu tidak berpihak kepada kami, menyusahkan kami. Nah kami dari DPR langsung kita harus sama-sama begitu. Kalau Bapak cuma ngomong di belakang atau demo, betul saya setuju, nggak usah capek aja lah. Karena sekarang negara juga beri duit itu buat nyemprot rakyat, buat menyusir gebukin rakyat. Padahal itu hak kita untuk demo. Sekalipun di situ tetap nyatanya kan digebukin, ditahan. Ini saya baru dengar lagi baru-baru ini yang demo-demo Rempang itu, kan orang panas udah susah, nggak bisa nelayan, nggak ada makanan, demo lagi, siapa ngasih makan minum? Ada ustaz ngasih dia makan, ditangkap sekarang. Orang yang bagi makan ditangkap, ini lucu bener kita. Justru karena rakyat lagi berjuangkan nasibnya, kita mesti bantu mestinya. Jadi di mana letak berpihak rakyat? Ayo kita buka diskusi gitu. Yang mana bukti yang berpihak pada rakyat? Berpihak pada pengusaha semua, karena itu ngasih duit soalnya. Pak Paul untuk ngasih.